Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Yusda Andriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Madiun akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4. Aksi nyata ini tentang bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya Bapak Ibu, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kesehatan sehingga siang hari ini panjenengan bisa meluangkan waktunya untuk bertemu di sini dalam rangka diseminasi untuk kegiatan CGP yang sudah saya peroleh kemarin. Yang terhormat Ibu Kunmariati selaku Kepala SDN 01 Winongo dan juga Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan apa yang sudah ada, materi yang sudah ada di sini, dan kemudian kita nanti akan bersama-sama apakah kita sudah melaksanakan hal itu atau belum. Nanti endingnya akan seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu yaitu mengenal budaya positif yang ada di sekolah. Jadi mungkin kalau kita dari judulnya ini budaya positif, Bapak Ibu mungkin sudah punya bayangan. Budaya positif itu yang seperti apa sih kira-kira? Seperti apa nih Bapak Ibu? Yang namanya budaya itu kan kegiatan yang sudah terbiasa kita lakukan, yang sudah sering kita lakukan. Positif berarti hal-hal yang positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan tentunya ini bernilai positif. Budaya positif. Nah, budaya positif itu apa saja? Nanti kita akan kupas habis Bapak Ibu di materi kita. Baik, bisa dilanjut dulu. Sebelum kita masuk ke materi tentang disiplin positif di sekolah, kita kembali ke filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa ini sebenarnya kemarin sudah sempat kita bahas Bapak Ibu di pertemuan pertama kita diseminasi kemarin. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa sekolah itu adalah sebuah ladang, di mana di ladang itu Pak Tani, jadi Pak Taninya adalah Bapak Ibu guru, panjenengan sedaya itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani itu akan menyebarkan benih-benih tanaman ke dalam ladangnya. Jadi ladang itu adalah tanahnya, jadi sekolah itu tanahnya, kemudian benih-benih itu adalah diibaratkan siswanya, dan kita adalah petaninya. Di mana kita kalau menjadi petani Bapak Ibu ketika kita menyemaykan tanaman, pastinya kita akan merawatnya. Ketika tanaman itu mulai tumbuh butuh air, Pak Tani pasti akan memberikan air. Ketika ada hama yang mengganggu, pastinya Pak Tani juga akan memberikan obat hama. Tidak mungkin ketika tanaman itu butuh obat hama, tapi kita akan memberinya air yang berlebih. Itu tidak mungkin. Jadi kondisi tanaman yang seperti ini itu diibaratkan bahwa siswa kita itu memiliki keberagaman kebutuhan. Jadi antara anak yang satu dengan anak yang lain kebutuhannya berbeda. Ada anak yang mungkin cenderung suka ngomong aja, kebutuhannya apa? Kemudian ada anak yang pendiam, sukanya nulis. Nah, kebutuhan dia apa? Nanti kita akan kupas di materi selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai guru tentunya yang diibaratkan sebagai seorang petani itu harus benar-benar mampu menghamba kepada anak-anak. Menghamba itu dalam artian bukan berarti kita menganut
100% ke anak-anak. Pak, nggak usah belajar, pulang aja, dipulangkan. Tidak, ya. Artinya menghamba di sini adalah kita itu wajib hukumnya untuk selalu bisa mewadahi, bisa melayani, bisa membimbing anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Seandainya si A ternyata bakatnya dia menulis, tetapi kita memberikan pembelajaran terus-terusan olahraga, kira-kira pas tidak? Tentu tidak. Jadi kita sebagai petani yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, kita harus mampu menghamba kepada anak. Jadi kita harus benar-benar membimbing anak-anak kita untuk mendapatkan kesuksesan. Baik, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke materi. Kira-kira apa sih budaya positif itu? Dan apakah di sini, di sekolah kita, di SD kita tercinta, itu sudah ada budaya positif atau belum kira-kira? Sudah. Sudah, yakin? Yakin? Oke. Jadi apa sih budaya positif itu? Tadi sudah sempat kita singgung bahwa budaya positif itu adalah suatu kegiatan yang sering kali dilakukan. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang telah diterapkan oleh sekolah, di mana kita sebagai guru itu berkewajiban membimbing anak tadi, ya, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Kita harus mampu mengontrol anak didik kita. Jadi fungsi kontrol itu ada pada kita. Walaupun kita memberikan kebebasan kepada anak didik kita, tetapi tetap posisi kontrol ada di Bapak Ibu guru semuanya. Jadi tidak kok bebas dalam artian bebas ditokne, tidak. Tapi ada kontrol dari kita, meskipun kita memberikan kebebasan kepada anak didik kita. Dan tentunya Bapak Ibu, budaya positif ini harapannya nanti akan mewujudkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif pada diri anak didik kita. Nah, next saja. Nah, ketika kita mendengar disiplin, Bapak Ibu, kira-kira apa nih yang ada di benak penjenengan? Yang ada di pikiran kita apa kira-kira? Disiplin itu bagaimana sih Bapak Ibu penerapannya? Seperti apa? Kemudian yang dimaksud disiplin itu juga seperti apa? Dampaknya apa? Kira-kira Bapak Ibu sudah punya bayangan apa tidak ya? Disiplin itu apa? Karena untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah itu juga butuh kerjasama antara guru yang satu dengan guru yang lain. Nah, sebelum masuk ke situ, kira-kira disiplin itu apa nih? Bapak, Pak Arif. Disiplin itu suatu kegiatan yang positif dan untuk membentuk sebuah menjadikan tujuan kita tercapai. Makanya kita perlu sebuah disiplin. Mungkin itu Bu ya. Ya, jadi tadi bisa digarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Arif. Disiplin itu merupakan suatu hal yang nanti suatu tindakan, ya, supaya anak itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi disiplin, ya, itu artinya belajar. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang artinya belajar. Kemudian kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin ini dengan apa diberi sanksi. Kalau menurut saya agar anak itu bisa tertib sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kalau bisa. Jadi tujuannya untuk menertibkan siswa gitu, ya.
Bapak Ibu, kalau kita kembali ke hati nurani kita, apakah perlu sih hukuman itu untuk anak didik kita? Kira-kira perlu buat ini? Perlu. Perlu. Ada yang tidak? Mungkin? Perlu. Perlu. Apakah hukuman itu perlu diberikan kepada anak didik kita yang melanggar? Perlu. Tapi hukuman yang mendidik. Tujuannya apa? Karena tujuannya pengen kita, pengen kita anak didik kita itu menjadi anak yang baik. Ngaten nggih? Kita mengingatkan, kita menegurnya, kemudian memberikan hukuman, memberikan efek jera seperti itu. Nggih. Nah, lanjut dulu Bu Vicky. Sebelum ke situ, kita akan ke nilai-nilai kebajikan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi sekolah yang memiliki disiplin positif, maka kita harus terlebih dahulu menentukan nilai-nilai apa saja yang ingin kita terapkan di anak didik kita. Nilai kebaikan apa yang nantinya akan kita tanamkan ke anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif. Tadi sudah kita singgung, ya. Merupakan sifat-sifat positif manusia yang tujuannya sangat mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, kemudian ini bisa digunakan oleh siapapun, oleh agama apapun, oleh ras apapun, oleh setiap orang dengan latar belakang berbeda, ini akan mampu menggunakan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan lanjut. Tentunya nilai-nilai kebajikan yang nantinya ditanamkan pada diri anak-anak, muaranya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada 5 dimensi, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kita menerapkan sebuah hukuman untuk membimbing anak kita memiliki nilai-nilai yang positif seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Next dulu. Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja sih yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita? Nah, di sini ada banyak Bapak Ibu contohnya nilai-nilai kebajikan, ya. Tetapi apakah semuanya ini nanti harus diterapkan pada anak didik kita? Tidak. Tentunya nilai-nilai ini bisa kita pilihkan yang sesuai dengan anak didik kita, yang sesuai dengan usia anak didik kita itu yang mana. Oke. Next. Nah, Bapak Ibu, ketika panjenengan setiap harinya hadir tepat waktu, ya. Ini contoh sikap disiplin yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ya. Jadi jika ada seorang guru, ini panjenengan, ya. Guru ini adalah panjenengan. Jika seorang guru, beliaunya hadir di kelas tepat waktu, kemudian mengajar di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apa sih yang mendasari hal itu? Panjenengan datang ke kelas tepat waktu, kemudian masuk jam 7, panjenengan sebelum jam 7 sudah rawuh. Kira-kira apa sih yang mendasari hal itu, Bapak Ibu? Nggih, sampun Mega. Terima kasih Mega. Nggih. Menurut saya nih Mega, kenapa kita harus menghargai waktu, kita bekerja tepat waktu, mengingat memang kita punya aturan-aturan sebagai pegawai, terutama guru, masuk jam 7 pulang itu memang harus kita patuhi, karena itu adalah kewajiban kita sebagai pegawai negeri sipil yang wajib mematuhi peraturan yang sudah ada. Mungkin seperti itu sedikit. Jadi memang sudah kewajiban kita, nih Bapak Ibu, kita datang tepat waktu. Kalau bisa jangan sampai nih terlambat, kemudian kelasnya jangan sampai
dibiarkan kosong. Nah, Bapak Ibu, pernah nggak terfikirkan ketika kita datang tepat waktu itu karena mungkin non sewu Pak Arif, semisal aku pengen datang tepat waktu daripada nanti ditegur bukun. Nah, itu mungkin nggak Bapak Ibu, seseorang melakukan hal itu karena dia tidak ingin mendapatkan teguran dari atasannya. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin sekali, ya, mungkin sekali. Kemudian mungkin ini Bu Vicky karena aku baru 5 tahun di sini. Aku tak berangkatnya pagi terus aja deh, pulangnya tak sore terus, biar nanti saya mendapatkan penghargaan dari dukun. Mungkin juga kan, jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena satu mungkin takut dihukum, takut mendapatkan teguran, atau mungkin ingin atau mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa juga orang yang memang tulus dari hatinya, dia pengen berangkat pagi karena ini memang kewajiban saya, ini tanggung jawab saya sebagai guru, apalagi saya sebagai guru, sebagai teladannya anak-anak. Ketika saya datang terlambat, bagaimana dengan anak didik saya? Pastinya mereka akan melihat kita sebagai contohnya, sebagai teladannya. Jadi di sini Bapak Ibu yang dinamakan motivasi diri itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datangnya dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, karena kesadaran kita sendiri. Kemudian ada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang datangnya dari luar diri kita, dari pihak luar. Dan ini tentunya juga ada pada diri siswa kita. Kenapa siswa kita itu kok sangat tertib sekali ya? Kenapa dia tidak pernah melanggar aturan sekolah ya? Apa mungkin karena salah satu yang dari 3 yang kita sebutkan ini tadi, apakah karena dia takut dihukum bu gurunya, apakah dia ingin mendapatkan pujian, atau mungkin dari motivasi dirinya sendiri karena memang dia ingin berubah menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang mampu melaksanakan kewajibannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu kita akan bersama-sama menelaah kira-kira motivasi mana sih yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita terkait dengan pemberian hukuman ataupun sanksi ya pada saat anak-anak melanggar tata tertib. Baik, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Di mana tadi di awal ada beberapa yang menyampaikan bahwa hukuman itu perlu diberikan kepada anak. Hukuman itu penting, yang tujuannya untuk mendisiplinkan anak kita. Bagaimana bisa disiplin ya kalau tidak diberi sanksi? Kalau hanya dinasihati saja, oke, hari ini iya Bu, besok tidak akan terlambat lagi. Misal, iya Bu, besok PR-nya akan dikerjakan. Tetapi tidak ada jaminan bahwa besok anak itu akan benar-benar mengerjakan kalau hanya dinasehati. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 kolom, 3 kolom, di mana nanti ada 1 kolom yang harus kita tinggalkan. Dan tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa hukuman itu perlu, tetapi kita tengok dulu hukuman itu seperti apa sih? Ada efeknya apa tidak ya? Ketika kita memberikan hukuman, dampaknya apa ya kepada anak? Bekas sakitnya di hati. Jadi tidak sekedar hukuman fisik saja. Nah, ternyata hukuman ini Bapak Ibu ini akan membuat anak didik kita itu merasa tidak nyaman, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Ini akan membuat anak didik kita itu merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena anak pasti akan merasa menjadi korban dan dia akan merasa tersakiti. Itu pasti. Kemudian dengan adanya hukuman ini, biasanya anak ini
akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari temannya. Ketika contoh nih, murid saya nggak mengerjakan PR, kemudian saya menghukumnya, memberikan hukuman kepada anak diri saya, pasti teman-temannya juga mengetahui hal itu. Dan sedikit banyak pasti ada teman-temannya yang nggak gara PR. Ternyata hal itu akan menyakiti anak. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, sistem pemberian hukuman ini sedikit demi sedikit harusnya kita mulai tinggalkan. Jadi kenapa? Karena dampaknya sangat luar biasa. Dan endingnya nanti si anak itu pasti akan membenci dengan adanya peraturan tata tertib. Sehingga motivasinya apa ketika kita sering memberikan hukuman kepada anak? Motivasinya adalah motivasi eksternal. Dia menjalankan peraturan sekolah, tata tertib sekolah itu hanya karena dia tidak ingin dihukum, karena dia ingin dipuji, seperti itu. Tetapi motivasi yang muncul dari dirinya itu tidak akan ada. Dan kondisi ini itu akan dibawa anak sampai dengan anak dewasa. Kemudian Bapak Ibu, kita berpindah ke kolom disiplin, ke kolom berikutnya, ke kolom kedua, di mana ketika nanti ada hukuman, ya pasti ada konsekuensi. Nah, pemberian konsekuensi ini, Bapak Ibu, ini juga tidak akan membuat si anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek dan memerlukan monitoring serta supervisi terus-menerus. Kemudian konsekuensi itu akan membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, di mana murid nanti itu akan menghormati peraturan, dan ini juga sifatnya eksternal. Berbeda dengan ketika kita menerapkan restitusi. Restitusi itu seperti apa sih? Ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung menjustis, oh kamu salah, oh kenapa nggak mengerjakan PR, oh harusnya mengerjakan PR dan sebagainya. Tidak, kita tidak seperti itu. Kalau penanganan anak dengan cara restitusi, kita panggil anaknya dengan cara yang baik. Kemudian kita berikan pilihan kepada anak kita. Pilihannya seperti apa? Nanti akan ada contohnya. Di mana restitusi ini berbeda dengan konsekuensi dan pemberian konsekuensi dan pemberian hukuman. Di sini anak yang ketika diberikan hukuman dan konsekuensi ini merasa sebagai korban, tetapi kalau di restitusi ini tidak, dia tidak akan merasa menjadi korban, dan siswa itu akan bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah dia pilih, karena di awal kita sudah di kolom pertama ya, restitusi memberikan pilihan. Jadi karena di awal kita sudah memberikan pilihan, maka anak akan bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Dan pemberian restitusi ini memberikan pemecahan dalam jangka waktu yang panjang, karena siswa, murid kita itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, sehingga dia akan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peraturan sekolah, tapi motivasinya dari dalam diri sendiri. Itu Bapak Ibu, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan di badan. Kita itu juga sering sekali memberikan reward kepada anak kita. Nggih napa nggih? Nggih, sering sekali. Oke, siapa yang bisa mengerjakan di depan? Nanti akan dikasih poin plus misalnya. Nanti akan menjadi nilai tambahan. Nah, seperti itu. Memang sebelum ini Bapak Ibu, saya menerapkan itu. Ketika ada anak yang berani berpendapat, kemudian berani maju, berani tampil, katanya, saya akan selalu memberikan reward, selalu memberikan hadiah kepada anak saya. Entah itu hadiahnya apapun, terserah.
Tetapi ternyata Bapak Ibu, pemberian hadiah ini nanti itu sama dengan hukuman. Samanya di mana? Wong hukuman itu gak enak kok, kalau hadiah kan enak. Anak-anak pasti suka. Samanya di mana? Antara hukuman dan pemberian penghargaan itu ternyata beda tipis Bapak Ibu, bukan berbanding terbalik, beda tipis. Yang beda apanya? Ya bentuknya memang berbeda. Yang satu semisal memberikan hukuman disuruh lari tadi kayak Pak Arif tadi, ya, disuruh lari. Tetapi pada saat memberikan penghargaan, oh karena kamu tertib, karena kamu selalu datang ke kelas PJOK tepat waktu, on time, saya kasih nilai plus misal seperti itu. Ternyata itu juga akan menimbulkan motivasi eksternal. Ketika ini terus-terusan kita lakukan ya, dalam jangka waktu yang panjang kita lakukan, maka si anak itu akan terbiasa ketika dia melakukan sesuatu itu karena reward tadi, karena imbalan tadi. Nah, bagaimana caranya supaya anak ini mampu menumbuhkan motivasi diri? Nah, seperti pertanyaannya Pak Arif tadi, bagaimana Bu kalau kita sudah sepakat di awal? Memang Bapak Ibu, untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak itu kita perlu ada kesepakatan Pak Arif. Kesepakatan dengan siapa? Dengan siapa? Antara guru dan siswa dan anak kita sendiri. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan non sewu, yang bikin siapa? Sekolah, Bapak Ibu guru. Apakah murid dilibatkan pada saat pembuatan peraturan sekolah? Tidak. Tidak, iya kan? Nah, bagaimana caranya supaya anak itu tumbuh motivasi diri dalam dirinya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tadi? Tapi benar-benar itu merupakan tanggung jawabnya dia. Tidak sekedar pengen dipuji, tidak sekedar pengen terhindar dari hukuman. Tidak. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membuat sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, ya, seperti yang disampaikan Pak Arif tadi bahwa keyakinan kelas itu perlu untuk dibentuk. Tetapi keyakinan kelas yang dibentuk itu tidak lepas dari peraturan sekolah. Contoh nih, peraturan sekolahnya siswa tidak boleh terlambat masuk ke kelas, masuk sekolah. Nah, kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Kita punya peraturan seperti ini loh anak-anak. Kita punya aturan yang menjelaskan bahwa sekolah itu masuknya jam 7. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, itu didiskusikan bersama dengan anak. Diajak ngobrol anaknya, kemudian nanti akan kita tentukan bersama-sama. Di mana pada saat pembentukan atau penyusunan keyakinan kelas ini kita libatkan anak-anak dengan penuh, secara penuh. Jadi anak-anak terlibat pada saat penyusunan keyakinan itu adalah suara mereka sendiri. Sekolah punya peraturan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, keyakinan kelas yang sudah terbentuk itu nanti akan kita tempelkan karena itu merupakan kesepakatan bersama. Dan pada saat penyusunan keyakinan kelas itu kita juga menyampaikan ke anak. Ketika anak-anak tidak melakukan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas, apa yang harus dia lakukan, tetapi tidak dalam bentuk hukuman ataupun konsekuensi seperti yang tadi kita bahas di depan. Terus bagaimana ketika si anak ini nantinya melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama? Nanti akan ada obatnya. Obatnya adalah restitusi. Nanti di akhir insya Allah akan dibahas di sini. Nah, ini Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu tumbuh dari peraturan kelas, peraturan sekolah yang sudah dibuat. Kemudian dari peraturan kelas itu bisa kita breakdown, bisa kita sepakati bersama anak-anak untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Di mana keyakinan
harapannya akan mampu mewujudkan lingkungan yang positif, di mana nanti muaranya adalah terwujudnya budaya positif di sekolah. Contoh ya Bapak Ibu, kenapa sih ketika kita berkendara itu kita harus menggunakan helm? Apa karena pengen terlihat cantik mungkin, atau mungkin tidak pengen kena tilang Pak Polisi? Kira-kira apa Bapak Ibu yang menjadi motivasi ketika kita berkendara di jalan kemudian kita pakai helm? Tujuannya apa? Nah, Bapak yang pertama itu Bu, apa yang foto. Dalam mengendara untuk lebih aman pada waktu akan kecelakaan bagi kita sendiri. Oh iya, berarti apa yang bisa digarisbawahi? Aman, oke? Karena keamanan, safety. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ketika berkendara motivasinya supaya aman, itu berarti motivasinya dari dalam diri atau dari luar? Dari intrinsik apa ekstrinsik kira-kira? Motivasi intrinsik. Ketika kita sudah motivasi intrinsik itu sudah tertanam pada diri kita, entah itu dilihat polisi atau tidak, atau mungkin dilihat istrinya atau tidak, ketika berkendara kemanapun itu pasti akan mengenakan helm. Karena apa? Karena motivasinya biar aman. Kalau ada apa-apa, kepalanya terlindungi. Berbeda kalau ketika motivasinya ekstrinsik, memakai helm mereka naik polisi kok, enggak ditilang kok, misal. Jadi ketika tidak ada polisi, apakah akan mengenakan helm? Tidak. Karena apa? Motivasinya dari luar. Oh, anak istriku yang tercinta, semisal aku tak pakai helmnya dan kita nganteng. Kalau motivasinya seperti itu juga motivasi intrinsik. Apakah nanti ketika ada istrinya dia tidak ada istrinya, apakah akan tetap mau memakai helm? Tidak. Nah seperti itu. Tetapi kalau motivasinya dari diri karena pengen aman, terlindungi kepala kita, maka tidak ada polisi pun, tidak ada orang yang ingin menguji kita pun, kita akan tetap menggunakan helm. Itu filosofinya begitu, Pak G. Jadi termasuk ke anak didik kita itu juga begitu. Ketika ada peraturan sekolah, ya, dan tidak di breakdown ke keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama, di mana apa yang harus dilakukan anak untuk mewujudkan kelas yang kondusif, itu juga sama dengan ketika memakai helm itu tadi. Ketika ada bu gurunya, oke, sesuai dengan peraturan yang ada. Ketika ada dukun, oke, saya tak datang pagi. Tetapi kalau misal dukun rapat, wah dukun rapat ini nggak ada. Nah, pasti akan seperti itu. Termasuk anak didik kita, nonton dia. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke keyakinan kelas, di mana keyakinan itu merupakan tadi sudah dibahas di awal ya. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan, baik yang tersirat maupun yang tersurat, di mana nanti di sini akan ada praktek untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini seperti helm tadi Bapak Ibu ya. Ketika ketika tadi kita mengenakan helm, itu kebajikan apa sih yang pengen kita dapat? Tentunya tadi sudah dijawab Pak Yanto, karena kita pengen merasa aman, ngerti ya? Nah, ketika kita menerapkan itu ke anak didik kita, apakah mungkin anak didik kita itu mampu menerapkan itu dan mampu menjadikan kelasnya menjadi kondusif? Nah, nanti akan kita lihat bersama-sama. Contoh peraturan sekolah, ini contoh peraturan sekolah. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang ada di situ? Ada tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain.
nilai kebajikan apa yang ada? Tentunya menghormati atau menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai kebajikannya, ada komitmen. Terus berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Ini mungkin ada menghormati orang lain juga bisa, kemudian keselamatan juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba, ini juga begitu. Tentunya alasan kesehatan, keselamatan, ya. Dan yang terakhir, bergantian menunggu giliran atau antri. Ini tentunya nilai kebajikannya adalah sabar atau menghargai dan menghormati orang lain. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah praktek untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini prosesnya adalah dari tata tertib, dari peraturan yang sudah ada, yang sudah dipasang di masing-masing kelas, kita breakdown ke dalam sebuah keyakinan kelas, di mana di situ kita lihat peraturannya, ya. Tadi dulu ya, dibikin. Nah, keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan pernyataan yang positif. Bedanya apa dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu kebanyakan dibuat dengan kalimat-kalimat yang negatif. Contohnya, dilarang terlambat. Nah, dilarang terlambat. Nah, ini kan kata-kata terlambat, kata-kata negatif. Tetapi pada saat nanti kita breakdown ke keyakinan, itu akan kita ubah. Kalimat itu akan kita ubah. Kita ubah menjadi apa? Menjadi kalimat yang positif. Contohnya apa? Contohnya datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi nanti semua peraturan yang ada di sekolah itu bisa dikembangkan menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini yang menentukan bukan Bapak Guru saja, tetapi di dalam forum bersama anak-anak kita merumuskan bersama keyakinan kelasnya apa yang diinginkan di kelas ini. Gitu ya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan, saling menghormati, menghargai. Jadi dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan kalimat-kalimat negatif, ya. Jadi kita ubah kalimat-kalimat negatif yang ada di dalam peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas dengan muatan kalimat yang positif. Ini contoh. Nah, ini ada contoh-contoh kasus di mana ini nanti akan memperdalam pemahaman kita terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Jadi kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu ngasih tahu pulpen apa betul ya? Bawa. Oke. Ini di sini ada 7 kasus, Bapak Ibu. Monggo, kira-kira tindakan-tindakan ini merupakan hukuman atau konsekuensi ya? Monggo, mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini merupakan hukuman apa konsekuensi kira-kira? Hukuman, oke, bisa dicatat dulu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, perbedaan yang mendasar antara konsekuensi dan hukuman ya, bahwa pemberian hukuman itu sifatnya lebih ke fisik, ngerti ya? Lebih ke fisik, tetapi kalau konsekuensi itu tidak. Berikutnya lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan
sepatu seharian di sekolah karena ia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya bersama-sama ya. Next, Bu Vicky. Nah, report ada yang perlu dibenahi betul? Yang bawah sendiri? Iya. Jadi yang bawah itu adalah sebenarnya hukuman karena hukuman itu lebih ke fisik ya. Oke, kunci jawabannya salah ini. Jadi sudah betul semua ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu sudah sudah bisa membedakan dengan jelas, dengan gamblang mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ngerti ya? Kalau hukuman itu lebih ke fisik, kalau konsekuensi enggak. Menanggapi mengenai hukuman dan atau konsekuensi itu ya. Hukuman bisa nggak menjadi sebuah konsekuensi? Karena gini, biasanya ada sebuah kesepakatan antara guru dan murid. Kalau memang ada kesepakatan antara guru dengan murid, itu bisa jadi bukan sebuah hukuman, bisa jadi juga merupakan sebuah konsekuensi. Contohnya yang nomor terakhir, karena saya belum PJOK ya, yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sebelum pertemuan, kami sudah sepakat dengan siswa bahwasanya yang terlambat 10 menit nanti konsekuensinya ini, dan murid-murid sepakat pada saat itu. Apakah itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi itu? Begitu juga dan seterusnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang termasuk hukuman. Apakah bisa hukuman itu menjadi sebuah konsekuensi apabila ada sebuah kesepakatan antara guru dengan murid? Mungkin itu. Oke, itu sudah masuk ke materi berikutnya nanti Pak. Jadi pas sekali ketika menanyakan itu karena ini nanti akan bersambung ke situ. Kaitannya dengan apa? Dengan keyakinan kelas, dengan kesepakatan yang dibuat di kelas. Nanti akan ada jawabannya Pak. Sabar dulu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita di sini dulu untuk hukuman dan konsekuensi kira-kira sudah sudah tidak bingung lagi ya. Kaitannya dengan fisik berarti itu hukuman. Kalau mengganti atau memperbaiki kesalahan itu berarti konsekuensi. Ngerti ya? Oke. Sabar dulu ya Pak ya. Kita nanti akan lanjut sampai ke situ, tenang saja. Sampai jam 5 tadi nanti ya. Siap. Oke. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita itu juga sering jelaskan adanya peraturan-peraturan sekolah, di mana peraturan sekolahnya itu beberapa masih menggunakan kalimat yang negatif. Nah, itu di situ. Ya, jadi kita juga menyampaikan kembali apa sih pentingnya ketika ada peraturan sekolah. Nah, seperti itu. Caranya kurang ini ya, tidak apa-apa ya. Kemudian, nah dari peraturan sekolah yang sudah ada di breakdown ke dalam keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini nanti anak-anak menentukan sendiri supaya apa? Supaya kegiatan yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan itu tidak terlepas dari peraturan sekolah yang ada, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi ini masing-masing anak itu diberikan kesempatan untuk menuliskan pendapatnya tentang keyakinannya di kelas. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak menuliskan sendiri keyakinan kelas apa yang dia inginkan, dan tidak harus sama antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ini kemarin sampai beberapa siswa minta kertas ulang gitu ya, minta kertas untuk menuliskan lagi. Saya kurang Bu, saya pengennya menciptakan kelas yang seperti ini, kelas yang seperti itu.
itu. Nah, seperti itu ya. Jadi masing-masing siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang keinginannya terhadap kelas. Kemudian anak menempelkannya ini masih secara acak, tetapi nanti di akhir kita akan mengelompokkan kira-kira kalimat-kalimat anak-anak yang sama itu kita kelompokkan dan nanti akan kita jadikan keyakinan kelas secara global. Keyakinan kelasnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada beberapa keyakinan kelas dengan kalimat mereka masing-masing, tetapi pastinya di antara kalimat 31 siswa ini mestinya ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, setelah ini kita kelompokkan keyakinan kelas mereka yang sekiranya sama, kita kelompok-kelompokkan. Menjadi kemarin kalau tidak salah menjadi 8 kelompok keyakinan kelas. Jadi yang sama kita jejerkan di bawah-bawahnya gitu ya. Kemarin kalau di kelas 6A itu yang paling banyak adalah menginginkan kelasnya menjadi bersih dan rapi. Nah, kalau anak-anak menginginkan kelasnya menjadi bersih dan rapi, apa yang harus dilakukan? Kita bahas bersama-sama. Oh, berarti harus ada piket, Bu. Siapa yang melaksanakan piket? Nah, gitu ya. Kemudian ketika nanti anak melanggar, apa yang akan kita lakukan? Nanti di belakang, Pak Red ya. Tadi pertanyaannya begitu. Mungkin oke, bisa di next dulu, Bu Vicky. Nah, pada saat membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, tentunya anak-anak ini memiliki harapan, memiliki tujuan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia, di mana manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan penguasaan, kebebasan, dan mendapatkan kesenangan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Kita bahas satu persatu, di mana kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang kaitannya atau bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, kemudian rumah, kemudian makanan. Contoh nyata ketika siswa kita, mungkin ini sangat sering sekali nih kita jumpai pada siswa kita. Ketika pagi-pagi kita bertanya, Le, Dok, sudah sarapan? Belum. Nah, ini sebenarnya makan, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dimana ketika si anak ini nanti tidak makan, pagi tidak sarapan, pastinya dia juga tidak akan bisa fokus untuk belajar. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, dimana si anak itu pada dasarnya ingin diberikan sebuah perhatian dari orang lain ataupun dari kelompok tertentu. Dan yang ketiga, adanya kekuasaan. Kekuasaan ini tidak berarti dia ingin jadi ketua kelas, tidak ya, tetapi ini lebih ke
dia pengen diakui keberadaannya oleh orang lain. Jadi ini lebih ke individu, bukan penguasaan terhadap sebuah kelompok tertentu, tidak ya, tetapi lebih ke individu. Oke, next Bu Vicky. Yang keempat, adanya kebebasan. Nah, anak ini juga tentunya memiliki perasaan ingin bebas ya. Ingin bebas itu tidak berarti kita membiarkannya, melakukan pembiaran terhadap anak, tidak, tetapi bebas kita yang mengontrolnya. Anak-anak diberikan kebebasan, diberikan pilihan-pilihan, di mana ini nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Begitu ya. Jadi yang kelima, adanya kebutuhan kesenangan. Jadi si anak ini diupayakan dia ketika belajar itu juga memiliki rasa senang. Dengan cara apa? Biasanya kalau di SD itu juga pembelajarannya disetting dengan cara banyak bermainnya, dengan menggunakan game-game, ngaten ya. Sehingga anak-anak ketika senang, namanya senang ya, itu pasti dia akan lebih mudah ketika menangkap materi pembelajaran. Kenapa? Karena metodenya menyenangkan, karena medianya menyenangkan. Oh, ternyata bapak ibunya pakai Chromebook, kemudian di dalamnya ada game-game yang membuat materi pembelajaran. Anak akan senang dan itu akan menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini bapak ibu ada contoh kasus ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia selalu berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai pada akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Kebutuhan akan penguasaan, diakui oleh orang lain bahwa dia itu keren, bahwa dia itu luar biasa bisa nyetir mobil, gitu ya. Kemudian jawaban yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, ini kebutuhan dasarnya apa? Biar bisa jalan sama teman-temanku. Berarti dia butuh kasih sayang dari teman-temannya dan adanya rasa diterima di tengah-tengah teman-temannya. Kemudian yang terakhir, menyetir mobil itu ternyata seru. Itu merupakan kebutuhan kesenangan karena dia memang senang, seru ya. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi ketika si anak ini ternyata perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ternyata karena dia gagal dalam memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang ada pada dirinya. Nah, Bapak Ibu, dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Mengapunten sangat nih Bapak Ibu, ini agak terusan ngoten ya, karena memang materi ini itu sebenarnya saya dapatkan selama 3 minggu. Dan di sini harus saya sampaikan 2 jam harus selesai. Jadi mohon maaf nanti kalau mungkin penyampaiannya terlalu cepat dan seandainya nanti ada yang pengen didiskusikan, monggo setelah ini kita bisa berdiskusi. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita memenuhi kebutuhan dasar tadi, kita sebagai guru itu memiliki 5 fungsi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Maaf, break dulu ya. Sistem yang pertama ya posisi sebagai penghukum.
di mana seorang guru ketika dia memposisikan sebagai seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal atau kata-kata yang menyakitkan. Kita bahas di awal ya, bahwa hukuman itu tidak selamanya dalam bentuk fisik, tetapi kata-kata yang menyakitkan itu juga merupakan suatu hukuman. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-muridnya. Tentunya hukuman ini inginnya adalah mendapatkan siswa yang nyataan terhadap peraturan sekolah. Tetapi Bapak Ibu, guru yang menerapkan posisi penghukum ini itu kata-katanya akan agak sedikit menyudutkan si anak, dan itu pastinya akan membuat hati anak itu merasa tersakiti. Contohnya seperti ini, patuhi aturan saya ya, awas kalau nggak mematuhi aturan saya. Wah, saya tak ke bawah dulu, awas lo ya kalau keluar dari kelas. Nah, seperti itu anak akan tertekan. Dia akan di dalam, dia pasti akan di dalam. Tetapi apakah itu dia di dalam itu dan hatinya sendiri? Tidak, karena takut dengan gurunya. Wah, awas lo ya anak metu. Nah, seperti itu. Kata-katanya itu menyudutkan si anak. Kemudian berikutnya posisi kontrol yang kedua yaitu guru bisa memposisikan diri sebagai membuat pada posisi ini guru sebenarnya sudah merasa, sudah berapa kali ya Bapak memberitahu kamu, gimana coba seandainya orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu. Nah, ini pastinya ketika guru menyampaikan hal-hal seperti ini, pasti anak akan merasa bersalah. Oh iya ya, aku melakukan kesalahan, gimana ya dengan perasaan orang tuaku. Ini sebenarnya kata-katanya halus, tetapi ini juga memberikan efek yang kurang baik kepada anak. Next, berikutnya. Kemudian guru bisa menjadi posisi sebagai teman, di mana pada saat guru memposisikan sebagai teman, tentunya kalau kita ngobrol dengan teman itu kan dengan bahasa yang bahasa yang enak dipahami oleh siswa, seakan-akan siswa kita itu adalah teman kita. Yuk coba, yuk sini, yuk gitu, semisal seperti itu. Jadi kalimatnya kalimat-kalimat yang sebenarnya menenteramkan anak gitu ya. Kemudian hal negatif dari posisi teman ini adalah ternyata ketika kita guru memposisikan sebagai teman untuk anak-anak, ternyata ada hal negatifnya, yaitu apabila suatu saat guru tersebut itu ya tidak berperilaku sebagai teman lagi, itu si anak akan merasa kecewa. Contohnya Pak Arif nih ya, siswanya semisal dia tadi terlambat tadi, kemudian Pak Arif panggil, sini, nyapa toh kok terlambat datang, semisal dia bertindak sebagai teman, ngobrol asik bersama teman. Tetapi si anak ini nanti suatu saat ketika tidak diberlakukan seperti itu, dia akan merasa kecewa. Suatu saat ketika Pak Arif ini berubah fungsi kontrolnya ke fungsi yang lain, semisal sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah tadi, anak ini akan kecewa. Misalnya dia itu Pak guruku ini seperti teman saya sendiri, tapi kenapa tidak? Dan berikutnya guru sebagai posisi pemantau,
Dimana pada saat posisi pemantau ini kita hanya mengawasi saja. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dimana posisi pemantau ini juga berdasarkan pada peraturan yang ada serta konsekuensinya. Contohnya, ketika kita sebagai guru, sebagai pemantau, berposisi sebagai pemantau, yaitu apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Kenapa kamu hadir telat? Kira-kira konsekuensinya apa kalau kamu datang terlambat? Pasti pertanyaannya mati ya. Nah, konsekuensinya apa kalau kamu datang terlambat? Nah, seperti itu. Ini sebagai posisi pemantau, di mana pada saat posisi pemantau ini guru memberikan stimulus dan respon pada siswanya yang menunjukkan tanggung jawab guru untuk mengontrol murid-muridnya. Next, yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru harus berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan atas perilaku yang ia lakukan. Ketika dia melakukan kesalahan, contohnya tadi muridnya Pak Ari tadi loh ya, muridnya Pak Ari tadi, ketika dia melakukan kesalahan, nah kita memposisikan diri sebagai manajer nih Pak. Bagaimana caranya supaya murid kita itu bisa menjawab, tetapi tidak dengan memberikan hukuman atau konsekuensi tadi. Ada cara yang lebih baik ketimbang memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi kepada anak didik kita, yaitu dengan cara restitusi. Bapak Ibu, restitusi itu bicara dari hati ke hati. Halah gak mempan nenek ngomong dari hati ke hati. Yang paling enak hukuman. Iya, instannya memang paling enak hukuman. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah keberlanjutannya, efeknya pada anak didik kita. Karena pemberian hukuman ternyata itu efeknya dengan jangka waktu panjang sekali. Walaupun dengan restitusi ini, Bapak Ibu, nantinya kita akan banyak tantangan, susah sekali dan butuh waktu yang lama. Dimana dengan menggunakan cara restitusi ini kita akan memunculkan motivasi dari dalam diri anak. Berbeda dengan ketika kita memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Dan next to Vicky. Kita nonton video sebentar ya Bapak Ibu terkait dengan contoh 5 posisi kontrol pada guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana Kasusnya sama dengan kontrol. muridnya Pak Arif yang tadi kan? Ya. Sama persis kan? Sama persis. Pas sekali tadi pertanyaannya. Kayak aku biasanya. Ngeri aku ya. Selamat pagi Bu.
Jadi lebih ke hukuman fisik, katanya. Menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ke posisi guru yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah, menyudutkan siswa. Kata-katanya lebih halus ya, ini dari yang pertama tadi. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Nah, pada posisi ini kira-kira siswa bagaimana Bapak Ibu? Kan merasa sangat bersalah gitu ya. Wah ternyata ketika saya terlambat, saya bisa jantungan ya. Untuk kelas 1, 2B dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Berikutnya ketika guru sebagai teman, ya, posisi sebagai teman. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyerah. Kamu bukannya akan kerja. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, dia berbicara dengan suara ramah, cenderung bersandar guna untuk menjaga suasana tetap. Ya betul sekali yang disampaikan Bu Nani. Tidak menghargai. Di sini juga sudah tertuliskan ya. Cenderung bersenda gurau. Cipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, guru sebagai posisi manajer. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, harapannya kita sebagai guru itu mampu menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer, di mana kita akan mengingatkan murid kita ketika murid kita melakukan kesalahan, murid kita tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Dan tentunya ini memang bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Nuwun sewu. Beberapa anak ada yang ada yang ketika diingatkan iya besok kan kembali lagi. Oke Bu, tapi besok diulangi lagi. Itu banyak yang terjadi di sini. Tidak hanya di sini, di sekolah lain pun juga sama hal itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita sudah dengan anak-anak, ketika anak-anak itu benar-benar pada saat kita ada masalah kita bisa membimbingnya, itu akan terbawa oleh anak dan itu akan tanggung jawabnya akan melekat pada dirinya sendiri. Tetapi memang kita butuh usaha yang sangat ekstra. Ya seperti yang kita tahu, murid kita sendiri juga seperti itu, banyak yang kalau dinasihati ya besok berarti kita juga jangan bosan-bosan untuk mengingatkan kembali. Karena apa? Kita ingat bahwa ketika kita memberikan hukuman, ketika kita memberikan konsekuensi, itu dalam jangka waktu yang panjang akan memberikan dampak yang negatif kepada anak kita. Oke, bisa
Bisa dilanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Apa solusinya ketika kamu datang terlambat? Nah, seperti itu. Kemudian restitusi itu akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi meskipun nanti dia kembali ke kelas, dia tidak akan merasa diejek oleh temannya karena gurunya sudah memojokkan. Tetapi kalau hukuman, nah si anak ini pastinya nanti ketika kembali ke kelompoknya, kembali ke kelas bersama dengan teman-temannya, pasti akan ada rasa malu mungkin karena sudah dihukum. Tetapi kalau penyelesaian masalahnya dengan cara restitusi, anak ini akan dipanggil sendiri, kemudian diselesaikan permasalahannya. Ini ada contoh Bapak Ibu, ini aksi nyata saya kemarin dalam menerapkan praktek segitiga restitusi. Saya, Ika Yusya Andriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Madiun akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Restitusi merupakan sebuah proses di mana kita sebagai guru harus mampu menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan tentunya dengan karakter yang lebih bagus dan lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh Daniel Gosen dalam mendisiplinkan siswa di sekolah dengan cara yang positif. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan dan membangun hubungan, bukan hukuman. Segitiga restitusi menekankan pemahaman diri dan tanggung jawab individu terhadap tindakan yang telah ia lakukan. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh praktek segitiga restitusi dengan yang melanggar anak-anak sekolah dengan melakukan praktik segitiga restitusi. Contoh kasus 1. Nizam berkelahi dengan Bagus karena Nizam menyembunyikan sepatu milik Bagus. Bagus tidak terima karena sepatu itu disembunyikan. Akhirnya mereka bertengkar, kemudian berkelahi. Nizam pun dipanggil oleh Uga selaku gurunya. Bisa dicoba berani ya dengan menerapkan segitiga restitusi seperti ini tadi ya. Bapak Ibu, ini PR kita bersama ya, tugas kita bersama selaku guru untuk mampu menciptakan motivasi intrinsik pada diri siswa ya. Kita bersama-sama saling berkolaborasi, saling memberikan umpan balik, saling memberikan masukan kepada teman-teman guru, kepada
teman sejawat untuk menyelesaikan semua permasalahan dengan cara restitusi, bukan dengan hukuman atau konsekuensi. Nyata ya? Karena apa? Efeknya dalam jangka waktu yang lama itu pasti akan negatif ketika kita menerapkan hukuman ataupun dengan menerapkan konsekuensi. Tetapi ketika kita menerapkan dengan restitusi ini, maka akan muncul tanggung jawab dari diri siswa. Mungkin Bu Nani dengan muridnya besok bisa mulai dicoba ya Bu Nani ya, untuk menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga begitu. Memang tidak mudah dan kita butuh waktu Bapak Ibu. Karena kita di awal tadi sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai petani yang harus mampu mewadahi semua kebutuhan siswa kita. Maka kita juga harus bersabar, kita harus bekerja sama satu sama lain untuk mewujudkan agar siswa kita itu bisa memiliki budaya positif, agar memiliki nilai-nilai karakter yang baik, tentunya mengarah pada profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Pangapunten sudah lewat dari jam 3. Terima kasih supportnya ya Bapak Ibu semua, luar biasa sekali. Di sini saya merasa apa ya, merasa senang sekali ya ketika dengan Bapak Ibu panjenengan sedaya memberikan support. Nah ketika bersama-sama seperti ini saya sudah merasa ini support yang sangat luar biasa sekali untuk saya. Terus kemudian ketika saya ada rukol dan sebagainya, Bapak Ibu perhatian sekali. Nah itu sudah apa ya, bentuk dukungan penjenengan kepada saya. Maka saya mohon doa restunya nih Bapak Ibu, semoga nanti saya ke depan bisa menyelesaikan tugas saya dengan lancar, semoga nanti dimudahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika restitusi, di mana tadi sudah kita singgung sedikit tentang restitusi, ya. Restitusi adalah salah satu penanganan pada peserta didik kita yang melakukan pelanggaran, tetapi dengan cara yang halus, kemudian akan menumbuhkan tanggung jawab pada diri sendiri, pada diri siswa sendiri, di mana ini nanti siswa akan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain atau ingin mendapatkan hadiah, tidak, tetapi lebih ke motivasi diri. Oh ternyata saya harus datang lebih pagi itu karena apa? Karena tanggung jawab saya, karena itu kewajiban saya. Nah harapannya itu seperti itu ya, walaupun kita pastinya akan memiliki banyak tantangan itu nanti ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih bagus. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Diane Gosen ya. Dan segitiga restitusi ini merupakan tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, sehingga nanti pada saat siswa kita melakukan kesalahan, kita akan kembalikan ke mereka bagaimana, kenapa kok bisa melakukan kesalahan itu, kemudian dampaknya apa ketika kamu melakukan kesalahan itu kita sampaikan ke anak didik kita. Di mana tahapan restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contoh menstabilkan identitas itu begini. Ketika anak datang terlambat, kita sampaikan, karena memang kenyataannya
yang datang terlambat itu tidak hanya si A, tidak hanya si B. Jadi kita bisa menyampaikan, iya memang setiap orang mungkin bisa melakukan kesalahan yang sama dengan kamu, datang terlambat. Bahkan mungkin ibu guru pun dulu pada saat sekolah itu juga pernah terlambat, sehingga siswa ini tidak akan merasa terpojok. Oh ternyata hanya aku tok sing melakukan kesalahan atau yang terlambat datang, itu tidak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Jadi kita memberikan alasan atau mungkin siswa diberikan alasan ya, kenapa dia melakukan kesalahan. Contohnya tadi Sinaren tadi ya, ketika dia datang terlambat, kenapa datang terlambat? Dia diberikan waktu, diberikan kebebasan untuk menyampaikan alasannya apa ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, di tahap validasi ini Bapak Ibu, kita juga harus menyampaikan dampaknya. Ketika dia melakukan kesalahan ya, itu kita menyampaikan dampaknya. Oh ternyata kalau kamu datangnya terlambat dampaknya ini loh, kita sampaikan. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelasnya apa yang sudah dia langgar. Harapannya nanti dengan adanya diskusi ini siswa akan menentukan sendiri. Berarti siswa ini ketika melakukan kesalahan, dia kan punya masalah ya. Nah dia yang akan menyelesaikan sendiri permasalahannya dengan dibantu oleh gurunya untuk berdiskusi. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, seperti yang tadi hukuman tadi. Jadi ditawarkan, apa yang bisa kamu lakukan? Kayak tadi yang disampaikan guru kenarennya di akhir tadi, di akhir cerita tadi, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak bangun terlambat lagi? Oh minta tolong ibunya, minta tolong kakaknya, oh harus menyetel alarm. Nah seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini lebih apa ya, curhat, bisa curhat antara guru dengan siswa. Apa masalah yang ia hadapi? Kemudian restitusi ini berusaha untuk mencari kebutuhan dasar yang ingin dimiliki oleh siswa dari 5 kebutuhan dasar tadi. Ya. Berikutnya, restitusi merupakan cara yang paling baik. Ya, dan restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Di mana restitusi ini lebih fokus ke solusinya, tidak untuk memberikan hukuman. Kalau bersalah, oh dikasih hukuman, tidak. Tetapi kita lebih mencari solusinya. Kenapa bisa datang terlambat? Kita korek apa masalahnya, kemudian apa solusinya ketika kamu datang terlambat. Praktik segitiga restitusi. Restitusi merupakan sebuah proses di mana kita sebagai guru harus mampu menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan tentunya dengan karakter yang lebih bagus dan lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh Diane Goosen dalam mendisiplinkan siswa di sekolah dengan cara yang positif. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan dan membangun hubungan, bukan hukuman. Segitiga restitusi menekankan pemahaman diri dan tanggung jawab individu terhadap tindakan yang telah ia lakukan. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh penanganan guru terhadap muridnya yang melanggar peraturan di sekolah dengan melakukan praktik segitiga restitusi.
Contoh kasus 1. Nizam berkelahi dengan Bagus karena Nizam menyembunyikan sepatu milik Bagus. Bagus tidak terima karena sepatunya disembunyikan. Akhirnya mereka bertengkar, kemudian berkelahi. Nizam pun dipanggil oleh Bu Ike selaku gurunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu Nizam. Nizam? Ya, Nizam tahu kenapa hari ini dipanggil Bu Ike? tahu. Tahu. Kenapa nak kira-kira dipanggil Bu Ike hari ini? Karena bertengkar dengan Bagus. Bertengkar dengan Bagus. Ada apa sih sampai kamu bertengkar sama Bagus? Saya menyembunyikan sepatunya Bagus. Menyembunyikan sepatunya Bagus? Iya. Terus? Saya bertengkar. Bertengkar, akhirnya berkelahi. Iya. Jadi kamu mengambil sepatunya Bagus, kamu sembunyikan, kemudian kalian berdua bertengkar, akhirnya berkelahi. Iya. Iya. Bagaimana sih perasaanmu setelah kamu berhasil menyembunyikan sepatunya si Bagus? Biasa saja. Biasa saja? Iya. Benar. Iya. Karena cuma bercanda. Bercanda aja. Nizam, Iya. Bu Ike tahu ya, semua orang itu pernah melakukan kesalahan sama seperti Nizam. Pernah mengambil sepatu temannya kemudian disembunyikan, pernah berkelahi, pernah bertengkar sama temannya. Cuma Nizam, Bu Ike memanggil kamu sini tidak untuk memarahi kamu, tidak untuk menghukummu ya nak ya. Ya. Jadi Bu Ike hanya ingin bertanya ke Nizam, apakah Nizam punya keyakinan kelas? Punya. Punya. Apa Zam? Salah satu aja keyakinan kelasmu itu apa? Menghargai teman. Menghargai teman, menghormati teman. Iya. Iya. Apakah yang kamu lakukan ini tadi, hari ini tadi menyembunyikan sepatunya Bagus, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasmu? Belum. Belum. Nizam tahu akibatnya kalau melakukan hal yang seperti itu? Tahu. Tahu apa akibatnya nak? Bagus tidak ingin berteman dengan saya. Nah, Bagus marah. Bagus nggak mau lagi berteman sama Nizam, ya. Ya. Nah, kira-kira Zam, setelah ini apa yang akan kamu lakukan, Zam? Meminta maaf kepada Bagus Hmm? dan berjanji tidak mengulanginya. Iya. Jadi setelah ini nanti silahkan Nizam kembali ke kelas, segera temui Bagus ya, Ya. dan meminta Maaf. maaf. Besok diulangi lagi? Tidak. Tidak, besok tidak diulangi lagi. Ya, gitu ya. Baik Nizam, silahkan kembali ke kelas, segera datangi Bagus dan segera minta maaf. Bisa? Bisa. Oke, silahkan kembali ke kelas ya Nizam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kasus yang kedua. Kevin sering terlambat datang ke sekolah karena ia suka nonton TV sampai larut malam. Kevin dipanggil oleh Bu Ike selaku gurunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Kevin. Kevin? Kevin tahu kenapa hari ini dipanggil Bu Ike ke sini? Karena terlambat datang ke sekolah. Karena terlambat datang ke sekolah. Apa sih nak yang terjadi sampai kamu hari ini datang terlambat sekolah? Karena menonton TV hingga larut malam. Tadi malam nonton TV sampai malam. Sampai jam berapa nak? Sampai jam 12. Sampai jam 12 malam? Ya. Nonton TV sampai jam 12 malam. Terus tadi pagi nggak bisa bangun pagi gitu? Tidak bisa. Tidak bisa bangun pagi. Kevin, Bu Ike tahu ya nak ya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah nonton TV sampai malam, kemudian bangunnya terlambat dan datang ke sekolah akhirnya terlambat juga. Bu Ike tahu itu. Nah Kevin, Bu Ike memanggil Kevin ke sini itu tidak untuk dimarahi, tidak untuk dihukum, ya. Hanya saja Bu Ike perlu mengingatkan Kevin bahwa Kevin di kelas itu punya keyakinan kelas yang dibuat bersama teman-teman kan? Ya. Iya. Apa Vin? Salah satu keyakinan kelasmu kira-kira?
Tidak terlambat datang ke sekolah. Tidak terlambat datang ke sekolah. Artinya Kevin harus datang tepat Waktu. Masuknya jam berapa? Jam 7 kurang. Jam 7. Masuknya jam 7. Iya. Berarti Kevin harusnya datang ke sekolah bagaimana? Jam 7 kurang. Jam 7 kurang. Sebelum jam 7 Kevin sudah harus di sini. Ya supaya Kevin tidak Terlambat. Baik Kevin, Wika tanya nih, menurutmu Vin, kamu tadi datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelasmu atau belum? Belum. Kevin tahu akibatnya apa? Dalam pelajaran. Betul sekali. Kevin bisa ketinggalan pelajaran kalau terlalu sering terlambat ya. Kevin tahu nggak apa yang akan Kevin lakukan supaya besok datang terlambat? Kevin besok masih pengen datang terlambat lagi atau tidak? Tidak. Benar. Apa yang bisa Kevin lakukan supaya besok tidak terlambat datang ke sekolah? Menggunakan alarm. Mau disetel jam berapa nih alarmnya Kevin? Jam 5 pagi. Selain pakai alarm, ada lagi yang bisa Kevin lakukan? Ada. Apa, Le? Meminta tolong ibu untuk membangunkan jam 5. Iya, meminta tolong ibu ya. Ada lagi yang bisa diminta tolong Kevin di rumah selain ibu? Ada siapa? Kakak. Jadi nanti mungkin Kevin bisa minta tolong ibu atau kakaknya untuk membangunkan Kevin lebih awal supaya Kevin bisa segera persiapan ke sekolah dan Kevin tidak terlambat lagi. Setelah ini nanti Kevin silahkan kembali ke kelas ya. Silahkan Kevin nanti ikuti pelajaran supaya tidak tertinggal pelajarannya dan besok bisa datang tepat waktu. Bisa ingatkan kembali besok Kevin bisa datang tepat waktu ya. Baik Kevin, silahkan kembali ke kelas dan segera belajar dengan teman-teman. Saya merasa nyaman saat Bu Wika menyelesaikan permasalahan saya dengan teman saya. Saya tidak dihukum saat melakukan kesalahan. Saya diajak untuk berdiskusi memperbaiki sikap saya untuk tidak mengganggu teman saya dan lebih menyayangi teman saya. Terima kasih. Saya merasa nyaman saat Bu Wika menyelesaikan permasalahan saya. Saya tidak diberikan hukuman oleh Bu Wika meskipun saya datang terlambat. Saya diajak diskusi dengan cara yang menyenangkan. Saya akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Demikian aksi nyata modul 1.4 dalam mewujudkan budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan selalu menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.